datang di podcast kami Open the Door I3, di mana kita akan membahas isu-isu terkini yang penting untuk masa depan Indonesia. Saya Aulia Nurhanita dan rekan saya Anggun Amalia. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang topik yang menjadi perhatian banyak orang, yaitu kelanjutan pembangunan ibu kota negara IKN di Nusantara. IKN dirancang sebagai kota berkelanjutan yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan, transportasi hijau, dan tata kota modern. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, dan pemukiman untuk para pegawai negeri. Nah, benar banget yang dibicarakan Anggun. Dirancang sebagai kota berkelanjutan mengedepankan teknologi ramah lingkungan. IKN menjadi perhatian dunia dan banyak muncullah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nah, kita akan membahas itu semua dalam episode kali ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Siapa sih narasumber kita? Ini dia narasumber kita. Nah, ini dia narasumber kita. Boleh gak sih kalian memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Rafa Malnoval. Nama saya Sultan Firmansyah. Nah, gimana nih kabar kalian? Saya sendiri, alhamdulillah baik. Saya lebih baik dari dia. Ya sudah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat kalian tentang kelanjutan IKN pada presiden yang sekarang atau yang baru? Menurut saya, untuk presiden yang baru mengenai kelanjutan IKN bisa dianggap mengurangi ketergantungan yang ada di Jakarta dan berharap daerah-daerah di luar Jakarta turut berkembang dengan adanya investasi dan infrastruktur baru. Kalau pendapat saya, jadi kelanjutan proyek IKN akan sangat dipengaruhi oleh prioritas pemerintah baru, kondisi ekonomi dan dinamika politik. Bagi presiden yang baru, keputusan untuk melanjutkan atau mengubah arah proyek ini akan bergantung pada seberapa besar mereka melihat proyek IKN sebagai solusi bagi permasalahan di Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Pembentukan IKN sudah selesai. Bagaimana tanggapan terhadap Rafa sendiri? IKN belum selesai karena kurangnya dana dari pemerintah. Nah, apa sih contoh dari investasi dan infrastruktur baru terhadap Rafa sendiri? Contoh investasi pemerintah dalam energi terbarukan dan investasi swasta dalam teknologi informasi. Contoh infrastrukturnya ada jalan tol dan jalan raya. Untuk pendapat saya, ada investasi dalam pendidikan, yaitu pemerintah atau sektor swasta dapat berinvestasi dalam pembangunan sekolah, universitas, atau program pendidikan vokasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau contoh infrastruktur, yaitu bandara internasional, yaitu pembangunan atau modernisasi bandara internasional dapat meningkatkan aksesibilitas negara tersebut ke pasar global dan menarik investasi asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kenapa IKN atau Ibu Kota Nusantara itu dibuat. Untuk Rafa, bagaimana pendapatnya? Pendapat saya sendiri untuk mewujudkan pemerataan bangunan, ekonomi, dan penduduk, serta untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan diharapkan menjadi pusat pemerintah yang baru dan modern dan ramah lingkungan. Untuk pendapat Sultan sendiri, bagaimana pendapatnya? Saya sependapat sama Rafa, tapi saya mau menambahkan saja, yaitu kenapa ibu kota Nusantara dibuat, karena ibu kota sebelumnya Jakarta itu setiap tahunnya tanahnya itu menurun sebelum terlambat, jadi mau mau harus dipindahkan. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut, silakan diminum dulu airnya. Oke. Nah, saatnya kita lanjut lagi ya. Nah, apakah dampak positif dan negatif dari pendirian IKN terhadap untuk Rafa, bagaimana pendapatnya? Dampak positif dari IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dampak negatif dari IKN-nya dapat menimbulkan perpindahan penduduk yang sangat besar. Nah, untuk pendapat Sultan sendiri bagaimana? Pendapat saya yang positif itu, dampak positifnya
meningkatkan infrastruktur serta membuka peluang baru dalam pembangunan sosial dan budaya. Kalau dampak negatifnya yaitu mengganggu kehidupan masyarakat yang sudah ada serta berpotensi menimbulkan konflik. Selanjutnya, apa tujuan dari pemindahan ibu kota ke IKN? Bagaimana pendapat Sultan? Pendapat saya, tujuan utama pemindahan ibu kota itu diharapkan mengatasi masalah-masalah di Jakarta seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, dan risiko bencana alam, dan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Dan bagaimana pendapat Rafa? Pendapat saya sama kayak Sultan, cuman mau nambahin aja, ada tujuan utamanya yaitu meratakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami, podcast Open the Door E3. Semoga podcast kita pada kali ini bisa memberikan pembelajaran pada kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye.